Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Maaf bos, aku tidak memenuhi syarat. Ini adalah kisah malicious compliance merchant marine lainnya. Yang terakhir adalah tentang seorang pria yang menolak untuk bekerja sampai dia dikirim pulang untuk melakukan perjalanan yang telah direncanakan sebelumnya ke Disney World. Di Merchant Marine, ada persyaratan lisensi dan kredensial yang menentukan kapasitas apa yang dapat kalian kerjakan. Intinya, semakin banyak waktu dan pengalaman yang kalian miliki, semakin tinggi kalian bisa berlayar. Terkadang kalian juga harus mengikuti tes untuk meningkatkan lisensi atau peringkat. Di perusahaanku saat ini, mereka memiliki papan promosi setahun sekali. Setiap orang memiliki peringkat permanen yang menentukan minimum mereka dapat berlayar. Tetapi jika kalian memiliki lisensi, kadang-kadang kalian bisa mendapatkan promosi sementara ke pekerjaan yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih tinggi, sampai kalian meninggalkan kapal itu, atau orang yang bekerja sementara untuk kalian kembali. Di kapalku beberapa tahun yang lalu ada asisten insinyur ketiga. Orang ini bekerja sebagai asisten ketiga, tetapi sudah memiliki lisensi asisten keduanya. Ketika dia tiba, dia baru saja menyelesaikan tes untuk meningkatkan ke asisten insinyur pertama, tetapi sedang menunggu lisensi barunya datang. Di departemen mesin yang tertinggi adalah chief engineer, lalu first assistant, second, dan seterusnya. Insinyur ini telah dimasukkan dalam paket promosi untuk maju ke asisten insinyur kedua secara permanen, tetapi dia gagal untuk dipromosikan. Secara khusus, perusahaan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi insinyur kedua. Ini berarti dia tidak dapat dipromosikan secara permanen ke posisi kedua, tetapi dia bisa mendapatkan pekerjaan sementara. Beberapa bulan setelah dia naik, Chief Engineer ingin memberikan cuti asisten kedua selama 1 atau 2 bulan. Jadi asisten kedua akan pergi selama 30 atau 60 hari, lalu kembali ke kapal. Untuk melakukan pekerjaannya, dia ingin asisten ketiga untuk mengisi sementara itu. Asisten ketiga berkata, "Tidak, maaf, tidak bisa. Kamu lihat aku tidak memenuhi syarat, menurut bos kami." Apa yang tidak diketahui Chief Engineer adalah bahwa insinyur pertama harus pergi karena suatu alasan 30 hari setelah yang kedua dijadwalkan pergi. Yang kedua tidak memegang lisensi insinyur pertama, tetapi asisten ketiga itu melakukannya. Insinyur pertama pergi, dan tidak ada seorang pun di darat untuk menggantikannya. Jadi insinyur ketiga, yang lisensinya telah masuk sejak saat itu, melompati 2 tingkat dan menjadi asisten pertama. Dia berkata, "Kalian mengatakan aku tidak memenuhi syarat untuk asisten kedua. Kalian tidak mengatakan apa-apa tentang asisten pertama." Cerita kedua. Aku harus live streaming sendiri selama 11 jam sambil belajar. Dimengerti. Prestasi kelas kami semakin buruk sejak awal tahun. Ini terutama karena konselor sekolah memberlakukan jadwal belajar yang ketat dan mengatur segalanya secara mikro. 6 jam belajar sepulang sekolah setiap hari pada hari kerja. 12 jam pada hari Minggu. Apa yang harus kalian pelajari telah ditentukan sebelumnya, dan kalian perlu memberikan bukti bahwa kalian benar-benar belajar. Secara pribadi, cara konselor ini mengatur hal-hal yang merugikan kinerjaku. Tapi dia tidak percaya itu. Dia berpikir bahwa anak-anak tidak mengikuti rencananya untuk surat itu, dan itulah mengapa mereka kehabisan tenaga. Dia memaksakan ide barunya yang buruk minggu lalu, yaitu studi maraton, di mana kalian memasuki rapat Zoom dan melakukan streaming langsung saat kalian belajar, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Ini jelas konyol, tapi tidak ada jalan keluarnya. Disinilah aku mendapatkan ide untuk merekam klip diriku sendiri dan menggunakan webcam virtual untuk menyiarkannya di kelas. Aku merekam 2 klip, satu untuk siang dan satu lagi untuk kelas malam. Itu video 10 menit aku duduk di depan laptop dan berpura-pura belajar sambil mendengarkan musik. Aku keluar dari bingkai awal dan akhir video. Jadi video itu berputar kembali dengan sempurna. Hari pertama studi maratonnya tiba, dan aku memasuki rapat Zoom. Dari 30 anak di kelas, hanya 10 yang hadir. Dia bingung mengapa orang tidak menyukai ide briliannya. Ini berlangsung selama 2 hari lagi. Pertemuan terakhir hari ketiga dimulai jam setengah 6 malam sampai jam 7 malam. Siswa turun menjadi 3 anak sekarang. 50 menit berlalu, dia berteriak, "Tuan Nawid, apakah kamu mendengar aku?" Sementara Nawid melingkar dengan agresif mengikuti musik. Dia menghela nafas dan mengakhiri pertemuan lebih awal.
Tidak ada lagi studi maraton. Catatan kecil, aku tidak malas atau menentang belajar. Dia memiliki niat baik, tetapi rencananya pasti gagal. Setiap anak memiliki rutinitas belajar yang berbeda. Aku belajar selama 45 menit dan istirahat selama 15 menit. Konselor sekolah mengharapkan 90 menit belajar dan 10 menit istirahat. Aku terus belajar secara normal dalam 3 hari ini. Cerita ketiga. Tidak ada alkohol di tempat, tidak masalah. Kembali ketika aku masih di SMA. Aku adalah seseorang yang benar-benar berjalan melanggar aturan, tetapi sebenarnya tidak. Buku pegangan siswa kami yang harus kami tanda tangani mengatakan bahwa kami tidak boleh membawa alkohol atau tembakau ke sekolah. Tentu saja. Tidak apa-apa, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa aku tidak boleh membawa minuman yang meniru alkohol, seperti bir non-alkohol. Jadi ya, suatu hari aku membawa sekotak bir non-alkohol dan limau ke sekolah. Aku menggunakan kartu pelajar untuk memotong jeruk nipis, mengeluarkan sebotol bir non-alkohol Heineken, dan membaliknya. Untungnya, yang satu ini bukan squirter. Aku melakukan semua ini selama pelajaran guruku, dan entah bagaimana dia tidak menyadarinya. Akhirnya, meskipun dia lewat dan memperhatikan minumannya, wajahnya menjadi sangat merah. Dan kurasa fakta bahwa itu bukan alkohol tidak berarti apa-apa, karena aku masih berakhir di kantor kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sampai di sana, dia tidak marah, tetapi juga tidak terkesan. Wakil kepala sekolah juga melihatnya, dan sejujurnya aku pikir dia menganggapnya lucu berdasarkan reaksinya, dan fakta bahwa aku dan dia selalu laki-laki. Prinsipnya meskipun bukan temanku karena mereka baru diangkat. Jadi kami berada di kantor kepala sekolah. Dia siap untuk menangguhkan aku karena dia mengatakan bir non-alkohol sebenarnya memiliki 0,05% alkohol. Jumlahnya sedikit, tetapi tetap alkohol. Ketika dia mengatakan ini kepadaku, aku menyuruhnya untuk memeriksa lagi. Dia melihat botol, dan lihatlah, alkohol 0%. Aku merasa seperti mereka sedang bermain checkers, dan aku sedang bermain catur. Ini benar-benar telah direncanakan sebelumnya, dan sebelum aku membelinya, aku tahu 100% bahwa aku perlu menemukan 0%, atau aku tidak akan melakukannya. Karena isinya harus mutlak 0, mereka membebaskan aku dengan penahanan, dan mengatakan kepada aku bahwa mereka akan mengubah buku pegangan siswa untuk mencerminkan peniruan minuman beralkohol. Hal-hal hampir menjadi berantakan ketika kepala sekolah mengatakan bahwa dia pikir dia mencium bau tembakau di botol, dan menuduh aku membawa pisau ke sekolah. Karena bagaimana lagi aku akan memotong jeruk nipis. Either way, aku memiliki basis tertutup, dan mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyalahkan aku. Aku benar-benar berjalan sesuai aturan dan selamat. Cerita keempat. Konsulat Jerman harus mengubah situs web mereka karena aku. Aku terlahir sebagai orang Kanada, tetapi karena orang tuaku adalah orang Jerman, aku berhak atas kewarganegaraan Jerman. Namun, jika kalian tidak mendapatkan paspor atau bukti kewarganegaraan lainnya sebelum kalian berusia 18 tahun, Kedutaan Jerman harus mencari catatan yang merupakan proses panjang yang memverifikasi koneksi kalian ke Jerman. Bisa jadi leluhur kalian, jika kalian masih memiliki keluarga, dan lain-lain. Dan dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk melakukannya. Aku berusia 17 tahun saat itu. Sekarang di halaman website Jerman untuk kewarganegaraan, dikatakan kalian harus memiliki paspor yang dimiliki orang tua kalian ketika kalian lahir. Jika tidak, mereka harus melakukan pencarian kewarganegaraan. Kami tidak memiliki ini. Satu-satunya hal adalah bahwa situs web konsulat Jerman tidak memiliki ini. Jadi aku mendapatkan dokumenku dan berdoa agar mereka tidak menyadarinya. Sebagai orang Jerman, mereka melakukan segalanya berdasarkan buku, tanpa pengecualian. Dan tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka benar-benar menyisir dokumenku. Mereka akhirnya mengetahui bahwa aku tidak memiliki apa yang aku sebutkan sebelumnya. Jadi aku menunjukkan bahwa itu tidak ada di situs web. Mereka tidak mempercayai aku pada awalnya, tetapi setelah mungkin 1 jam agen dan manajer menyisir situs web mereka, mereka menemukan bahwa aku benar, dan benar-benar memberi aku paspor tanpa mencari kewarganegaraan. Mereka memberitahu aku bahwa ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi, dan bahwa mereka harus mengubah situs web. Tetapi karena itu tidak ada di situs web, mereka akan mengizinkannya. Dan hanya untuk menekankan berapa lama prosesnya, sepupuku mengajukan hal yang sama 3 tahun yang lalu, dan masih menunggu hasilnya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini.
Sampai bertemu di video selanjutnya.